pernah dikejar Belanda, Inggris, Jepang, bahkan pemerintah Indonesia sendiri. Namanya ada di buku merah Interpol, tapi juga ditulis di lembar sejarah Indonesia sebagai pahlawan kemerdekaan. Siapa sebenarnya Tan Malaka? Inilah kisah Tan Malaka, pahlawan yang dianggap berbahaya. Tan Malaka lahir tahun 1897 di Pandan Gadang, Sumatera Barat. Nama aslinya Sutan Ibrahim, tapi kelak dunia lebih mengenalnya sebagai Tan Malaka. Sejak kecil, dia udah beda, suka baca buku ketimbang main. Dia sekolah di Quick School di Bukit Tinggi, lalu dapat beasiswa ke Belanda. Dan di sanalah hidupnya berubah. Di tanah kolonial itu, Tan Malaka bersentuhan dengan ide-ide kiri, Marxisme, sosialisme, anti-kolonialisme. Tapi, dia bukan cuma ikut-ikutan. Dia berpikir, kalau orang Eropa bisa melawan penindasan, kenapa pribumi Indonesia nggak bisa? Pulang dari Belanda, Tan Malaka jadi guru di Semarang. Tapi bukan guru biasa. Dia ngajarin murid-muridnya berpikir bebas, kritis, dan berani. Disinilah ia gabung dengan Sarekat Islam, lalu PKI awal. Tahun 1920, Tan Malaka bukan lagi cuma aktivis. Dia jadi simbol perlawanan intelektual. Buku pertamanya, Naar de Republik Indonesia, alias Menuju Republik Indonesia, jadi bom waktu buat Belanda. Bayangin ya, di tahun 1925, dia udah berani ngomong soal Republik Indonesia saat bahkan nama Indonesia aja belum resmi ada. Terlalu berani. Akhirnya, dia diasingkan. Tapi bukan mundur, dia malah melanglang buana. Dari Filipina, Thailand, Hong Kong, sampai Shanghai, Tan Malaka hidup dalam pelarian. Ganti nama, pindah identitas, dan terus menulis. Dia bahkan sempat jadi buronan internasional, masuk daftar Interpol sebagai komunis paling dicari di Asia Tenggara. Tapi uniknya, dia juga jadi guru rahasia. Ngajar buruh migran, aktivis anti-kolonial, bahkan pernah ngobrol langsung dengan tokoh-tokoh revolusioner Asia. Selama hidupnya, dia ganti nama lebih dari 20 kali. Di Filipina, dia dikenal sebagai Elias Fuentes. Di Vietnam, jadi Ong Soei. Hidupnya penuh teka-teki. Tahun 1942, Jepang menjajah Indonesia. Tan Malaka mencoba pulang, tapi gagal. Baru setelah kemerdekaan 1945, dia berhasil masuk kembali ke tanah air. Namun, ternyata bukan sambutan hangat yang ia dapat. Soekarno-Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan, tapi Tan Malaka punya ide beda. Dia menolak perjanjian Linggarjati dan Renville yang menyerahkan sebagian wilayah ke Belanda. Menurut Tan, itu bentuk pengkhianatan terhadap semangat kemerdekaan. Dia bentuk organisasi sendiri, Persatuan Perjuangan. Tujuannya, kemerdekaan 100% tanpa kompromi. Tapi ide keras itu bikin dia dianggap ancaman. Tahun 1946, Tan Malaka ditangkap, bukan oleh penjajah, tapi oleh pemerintahan Indonesia sendiri. Dia ditahan di penjara Kediri selama 21 bulan, tanpa dakwaan yang jelas. Bayangin, pahlawan yang menginspirasi Republik justru dipenjara oleh negaranya. Dia dianggap terlalu ekstrim, terlalu kritis, terlalu revolusioner. Padahal, semua yang dia perjuangkan justru demi kemerdekaan total Indonesia. Tahun 1949, saat situasi makin kacau karena agresi Belanda dan konflik internal, Tan Malaka ikut gerilya di Jawa Timur. Tapi nasib berkata lain. Di sebuah desa kecil bernama Selopanggung, Kediri, Tan Malaka ditembak mati oleh tentara Indonesia sendiri, tanpa proses hukum, tanpa pengadilan. Mayatnya dikubur diam-diam, bahkan tanpa nisan. Dunia bungkam. Pemerintah juga diam. Baru puluhan tahun kemudian, makamnya ditemukan oleh aktivis sejarah. Tan Malaka akhirnya dinobatkan sebagai pahlawan nasional tahun 1963. Tapi, itu pun masih penuh kontroversi. Namanya jarang disebut dalam buku pelajaran. Dia pernah berkata, kalau rakyat Indonesia sudah merdeka, aku ingin mereka hidup dalam pikiran yang merdeka juga. Dia adalah pahlawan pemikir, pejuang yang tak bisa dibungkam. Dan mungkin, satu-satunya pahlawan yang pernah jadi musuh dari semua rezim, termasuk negaranya sendiri.